seneng ya lihatnya bisa kumpul bareng ya. Biasanya kan satu di Jakarta, satu di Medan, Medan, Solo. satu di Solo. Iya kan? Kalau nggak momentum Lebaran, biasanya Idul Fitri ataupun pernikahan atau acara-acara. Betul. Jadi buat warga Medan yang mencari-cari di mana wali kotanya, nah tadi sudah nampak tuh, aman, sudah ada di kota Solo. Ya kan? Lagi cuti bentar aja kan. Oke. Ada pernikahan adanya gitu ya. Kita akan berdiskusi mengenai, wah ini Rati kayaknya risetnya udah banyak nih. Adat istiadat pernikahan adat Jawa. Ya. Waduh, menarik. Kan ada Yogyakarta, ada Solo. Nah, nanti mungkin kita bisa lebih detail ya, Siapa Via. yang bisa menjelaskan? Sudah ada narasumber, nanti kita akan berbincang. Sudah ada Bapak Rudi Wiratama, dosen Prodi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya dari UGM. Selamat pagi, Pak Rudi. Pagi, Pak Rudi. Baik, selamat pagi Mas Arief, Mbak Ratih. Selamat pagi. Sehat ya, Pak Rudi ya? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, nanti kita juga akan update dan melihat bagaimana kondisi terkini langsung dari Solo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami, Danita Riandini. Selamat pagi, Danita. Danita, selamat pagi. Oke, nanti kita akan Selamat update pagi, ya bagaimana Rati, kondisi terkini dan juga Arif langsung dari Fadil. sana. Tapi kita tahan dulu sejenak, Danita dan juga Pak Rudi. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita penasaran ya, kita langsung ke Pak Rudi ya mungkin ya. Melihat ini saat ini juga sudah ada persiapannya Pak Rudi. Sebelum akad nikah juga cukup banyak prosesi yang akan dilakukan oleh kedua calon mempelai ya. Tapi kita update dulu informasi langsung dari Jawa Tengah. Ini sudah ada rekan kami dari Sleman, Yogyakarta, ada Danita. Selamat pagi, Danita. Rati, selamat pagi, dan juga Arif Fadil, pemirsa TV juga selamat pagi. Pada pagi hari ini kami memantau di rumah Erina Gudono atau calon mempelai wanita. Pada pagi hari ini memang pengamanan sudah diperketat pemirsa oleh petugas karena untuk acara prosesi serangkaian jelang pernikahan sudah dimulai pada siang hari ini. Rencananya pada pukul 12 nanti sudah dimulai acara semaan Al-Quran dan informasinya ada para santri dari sebuah pondok pesantren yang akan mengisi semaan Al-Quran dan akan dilanjutkan pada pukul 15.30 pengajian, dan khusus pengajian pemirsa hanya akan dihadiri oleh ibu-ibu di sekitar rumah Erina Gudono. Selain itu nanti hari ini juga ada kegiatan ataupun acara internal keluarga yang memang terbatas untuk media. Titik-titik ataupun dekorasi-dekorasi untuk serangkaian proses adat sudah siap dan rampung untuk nanti dilaksanakan sejumlah agenda mulai besok pagi. Besok ada blek KTP atau pemasangan blek KTP. Ada juga dapur yang akan digunakan sebagai tanda cetik geni. Ini merupakan tanda pertama kali melakukan pernikahan di sebuah rumah tangga atau di sebuah keluarga. Ada juga siraman, dan yang paling penting atau paling utama pada Sabtu besok ada akad nikah. Sebelumnya malam Midodare ini juga sudah siap akan dijalani oleh Erina dan juga keluarganya. Sementara kami memantau juga selain rencananya tamu undangan yang terbatas, nanti para tamu undangan juga akan atau harus membawa undangan mereka yang berbarcode pemirsa. Rati dan juga Arif Fadil. Baik, terima kasih Danita Riandini atas informasinya. Khususnya hari ini akan berlangsung siang hari nanti di kediaman calon mempelai wanita Erina di kawasan Sleman. Saya ingin langsung ke Pak dosen nih. Pak dosen, apa catatan Pak dosen yang menarik untuk Indonesia ketahui bahkan dunia, ya kan, dari pagelaran sakral budaya Jawa di pernikahan Kaisang dan Erina? Baik, terima kasih Mas Arief. Jadi pada dasarnya di dalam kebudayaan manapun, di dalam masyarakat manapun kan memang pernikahan adalah sebuah peristiwa yang penting karena hal tersebut barangkali untuk sebagian besar orang di dunia adalah peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Ya, makanya ada pemeo orang Jawa itu dadi manten kuwi seneng ning aja seneng dadi manten. Jadi pengantin itu menyenangkan ya, tapi jangan senang jadi manten. Maksudnya jadi manten berulang kali itu jangan sampai. Maka tidak heran jika pernikahan itu selalu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan seserius-seriusnya. Ya, sematang-matangnya. Adapun yang menjadi unik, ini kan karena Mbak Erina Gudono sendiri putri tunggal ya, makanya ada acara cetek geni di kediaman orang tua beliau di Sleman,
Sementara kalau di tempatnya Pak Jokowi nanti mungkin juga akan ada upacara tumplak punjen. Karena yang dinikahkan itu adalah putra bungsu. Itu sudah ini kan Pak Jokowi tidak mantu lagi. Tumplak punjen sendiri kan berarti sudah Oh, jadi mengeluarkan. ada acara khusus ya untuk anak bungsu gitu. Ada. Jadi Apa di itu? dalam pernikahan Apa itu? adat Jawa itu ada pernikahan untuk anak sulung dan anak bungsu itu ada upacaranya sendiri-sendiri. Oh. Nah, kalau anak sulung itu bubak kawah. Bubak kawah itu berarti sudah mulai menapak ke dunia yang lebih lanjut lagi si orang tua atau keluarga tersebut. Kalau dulunya ngopeni anak kan nanti juga akan punya mantu dan punya cucu. Istilahnya ajar dari wong tua, orang belajar menjadi orang tua yang lebih tua. Sementara kalau tumplak punjen itu artinya menuang semua isi perbendaharaan. Dalam artian bahwa ini sudah mantu yang terakhir. Nah, biasanya pernikahan yang paling besar itu pernikahan anak terakhir. Karena memang istilahnya tumplak punjen itu ya total dikeluarkan di situ. Semuanya dikasih gitu ya. Ya, Pak Rudi, tapi kalau karena- melihat kan banyak rangkaian acara begitu yang dilakukan seperti Bleket Tepek, kemudian juga ada siraman, Ya. malam Midodareni. Apa makna-makna mungkin rangkaian acara tersebut? Baik. Jadi pasang Bleket TP itu kalau pendapat atau pengetahuan yang pernah saya dapatkan dari Keraton Surakarta, Bleket TP itu kan anyam-anyaman daun kelapa ya, anyaman belara. Mengapa kok tidak dari emas dan lain sebagainya? Itu kan sebenarnya mengingatkan asal mula dinasti Mataram itu berangkat dari keluarga yang sederhana. Ki Ageng Tarup sampai dengan Ki Ageng Pemanan itu kan sederhana. Jadi memang memulai sebuah pernikahan itu kita mulainya jangan dari ekspektasi yang muluk-muluk. Oh, saya nikah sama orang kaya nanti pasti kehidupan saya enak dan lain sebagainya. Perlu dipahami bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang, memakan waktu seumur hidup. Jadi harus dimulai dari anggapan bahwa siap menikah itu siap berjuang. Kemudian kalau Midodareni sendiri, Midodareni kan dari kata Widodari, ini juga ada mitologinya. Mitologi yang pertama itu ketika Ki Ageng Tarup akan menikahkan putrinya, Dewi Nawangsih. Nah, Nawangsih itu kan putri Nawangwulan, seorang bidadari atau widodari, maka istilahnya Midodareni. Pada saat itu, Nawangwulan merias anaknya untuk yang terakhir kali sebagai seorang ibu. Itu artinya tanggung jawab sudah akan beralih. Kalau tadi ikut orang tua, sekarang harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga keluarga. Kelak kalau sudah berputra dan lain sebagainya. Itu diantara beberapa simbolisme atau filosofi yang ada dalam rangkaian upacara pengantin di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Nah, ada perbedaan nggak sih dengan rangkaian acara antara Solo dan juga Yogyakarta, Pak Rudi? Baik, sebenarnya ada titik-titik perbedaan ya. Solo dan Jogja pun beda juga antara dalam keraton dan luar keraton. Tapi secara garis besar, kalau Surakarta itu ciri khasnya pakai nebus kembar mayang pada waktu Midodareni. Jadi menjelang pukul 12 malam atau tengah malam, itu diadakan upacara nebus kembar mayang. Nebus kembar mayang itu ya kita istilahnya atau simbolismenya kita meminjam sebagian dari kahyangan atau surga untuk diturunkan ke dunia. Harapannya apa? Supaya pernikahan itu menjadi surga. Kalau pepatah Arab kan ada baiti jannati, itu rumahku, surgaku. Jadi bagaimana pernikahan itu berlangsung dengan tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Nanti kalau sudah selesai kembar mayang itu di acara pernikahan, kemudian dikembalikan lagi ke kahyangan atau ke surga. Kalau simbolismenya ya kembar mayang itu dibuang di perempatan jalan. Kan tidak mungkin kita naik surga tapi kembali hidup-hidup, nggak mungkin. Kalau di Yogyakarta tidak memakai nebus kembar mayang, tapi ada upacara begalan. Begalan itu ya ada semacam penghalang yang menghalangi pengantin itu untuk masuk, akan tetapi bisa dikalahkan atau diatasi
Selain itu di Gaya Yogyakarta ini ada upacara-upacara lain, ada pondongan. Jadi pengantin laki-laki memondong perempuan sebagai lambang bahwa dia itu kuat. Kuat tidak hanya fisiknya tapi kuat untuk menafkahi dan menghidupi keluarganya kelak. Nah ini kan pada saat ini perbedaan antara dua gaya tersebut semakin luntur. Sebab banyak juga pengantin itu sekarang ibunya Solo, bapaknya Jogja, atau orang Solo menikah dengan orang Jogja. Jadi dua adat itu bisa dipakai bersama-sama walaupun juga harus secara terukur, ada porsinya sendiri-sendiri. Ya. Baik, selain itu Pak Rudi ada juga ini aturan khusus kabarnya ya mengenai tamu undang resepsi Kaisang dan Erina, tamu dilarang pakai motif parang. Ini sebenarnya ada makna khusus nggak? Ya, sebenarnya itu kan karena di keraton ya. Karena di keraton atau di puro, lingkungan Puro Mangkunegaran kan motif parang termasuk motif larangan. Di keraton manapun seperti itu, Jogja, Solo, Mangkunegaran, Pakualaman seperti itu. Tapi ada makna yang lain di situ. Parang atau parang rusak itu kan dari gambar batu karang yang pecah. Ada yang menggambarkan bahwa parang karena ada runcing-runcingnya ke atas itu ya. Itu menggambarkan keris yang terhunus. Nah, ketika kita masuk ke upacara pernikahan dengan motif pakaian tersebut kan berarti ada niat-niat yang kurang baik. Keris yang terhunus itu melambangkan perasaan bermusuhan. Kemudian karang yang pecah, padahal ini kan kita mau mengharapkan sebuah keutuhan keharmonisan. Beda misalnya dengan ketika parang itu dipakai oleh bangsawan, apalagi raja pada waktu persidangan atau pasewakan. Kalau parang itu dipakai raja pada waktu persidangan, itu maknanya menunjukkan kewibawaan. Nah, itu jadi maknanya tidak boleh pakai parang diantaranya seperti itu. Dan ini umum, tidak cuma di keraton, di luar saja kalau manten ya jangan pakai parang. Ya. Oke. Dan semoga itu memang juga sudah di notice gitu ya, oleh beberapa tamu yang memang nanti akan hadir ke sana. Terakhir singkat saja mungkin, apa ucapan dari Mas Rudi untuk calon pengantin? Baik, untuk pengantin berdua kami harapkan agar bisa membuka lembaran baru, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Karena pernikahan ini adalah peralihan dari bebrayan alit dari keluarganya Pak Gudono dan keluarganya Pak Joko Widodo ke bebrayan ageng. Bebrayan ageng itu masyarakat, di mana Mas Kaisang dan Mbak Erina menjadi bagian darinya. Kami hanya bisa memberikan doa dan berharap semoga semuanya diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rudi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.